Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Gumilar, seorang HSE officer dari suatu kontraktor PT Kosakata Karya. Di sini saya akan menerangkan bagaimana coronavirus bisa menyebar dan bagaimana dia berdampak di sektor konstruksi. In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. Dengan adanya penyakit ini atau coronavirus disease 2019, satu negara kacau balau. Seluruh sektor mati. Hanya ada beberapa sektor yang masih berjalan. Salah satunya adalah konstruksi. Di sini saya akan menerangkan bagaimana perusahaan saya, PT Kosakata Karya, menangani virus ini dengan benar, sekaligus tetap menjalankan sektor yang kami geluti. Sektor konstruksi adalah salah satu dari bermacam-macam sektor yang tidak dapat berhenti beroperasi selama adanya wabah virus corona ini. Sektor konstruksi akan terus melakukan pekerjaannya hingga konstruksi tersebut selesai. Hal itu dikarenakan dapat berdampak kepada sistem konstruksi dasar dari bangunan tersebut. Di perusahaan kami, PT Kosakata Karya, kami menyiapkan beberapa tahap-tahap dan beberapa langkah-langkah untuk mencegah penyebaran virus corona. Langkah-langkah ini diambil dan terinspirasi dari 5 langkah dasar keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan alat pelindung diri. Di perusahaan kami, PT Kosakata Karya, kami berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan virus ini. Tetapi virus ini tidak dapat dicegah. Pada tahap eliminasi, kami berusaha untuk menyingkirkan orang-orang yang terinfeksi oleh virus corona. Dalam tanda kutip, kami memeriksa seluruh pekerja di site plan kami agar mengetahui siapa yang mengidap virus corona ini. Dengan seperti itu, maka kami dapat mencegah penyebaran virus corona yang begitu masif kepada pekerja-pekerja kami, dan pekerjaan konstruksi pada suatu bangunan dapat tetap berjalan. Di tahap kedua, substitusi, kami menggantikan orang-orang yang terinfeksi virus corona dengan pekerja baru atau dengan penggunaan alat yang baru yang dapat menggantikan posisi karyawan tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan yang sama, untuk mencegah penyebaran virus corona. Dalam rekayasa engineering, kami berusaha untuk mengatur dan menggunakan alat mekanik sebanyak mungkin dan menghindari kontak antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga penyebarannya tidak dapat dari orang ke orang, karena yang terlibat hanya alat mekanik dan manusia, mesin and man. Di tahap keempat adalah administrasi. Kami berusaha untuk tidak memulangkan pekerja, tapi menginapkan pekerja. Kami membuat mes khusus pekerja konstruksi, di mana mes tersebut untuk mencegah para pekerja kami pulang ke rumah tapi tidak pulang ke rumah. Kedua, kami juga menyiapkan cara lain dengan bentuk shift. Shift kerja
di perusahaan kami memang sudah ada dari lama, tapi shift yang baru ini lebih fleksibel dan lebih bervariasi. Pekerja harus bergantian, tidak 8 jam per hari, tetapi 4 jam per hari. Jadi selama 4 jam bekerja, dia harus berganti, lalu 4 jam lagi dia bekerja. Hal ini dengan tujuan agar virus tersebut tidak menyebar kepada banyak orang di perusahaan, termasuk kepada supervisor. Dan yang ketiga dari administrasi adalah kita membuat kelompok pekerja yang tetap bekerja pada shiftnya masing-masing dan kelompok yang sama, sehingga penyebaran tidak masif. Yang terakhir adalah alat pelindung diri. Metode alat pelindung diri memang cukup merepotkan, bukan karena dia mahal, tapi karena ruang gerak pekerja dengan menggunakan APD untuk pencegahan penyebaran virus corona sangat tidak nyaman. Itu yang kami hindari. Oleh pada tahap ini, tahap penggunaan alat pelindung diri, kami menyiapkan glove dan masker setingkat dengan masker medis, tapi tidak membatasi ruang gerak pekerja konstruksi. Hal ini dinilai cukup efisien mengingat pekerja konstruksi banyak bekerja di lapangan dan banyak menggunakan tenaga. Sekian penjelasan saya tentang bagaimana perusahaan kami, PT Kosakata Karya, menangani dan mengurangi penyebaran virus corona dan tetap menjalankan operasional perusahaan di bidang konstruksi. Semoga membantu.